Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Oktoria dengan NIM 212621327, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar hak kekayaan intelektual. Yang pertama, kita melangkah ke pengertian kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Selanjutnya yaitu pengertian hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan hak kekayaan intelektual. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dimiliki perorangan atau kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas hak milik orang lain. Ruang lingkup tentang hak kekayaan intelektual. Yang pertama yaitu hak ekonomi adalah hak yang memiliki dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan. Contohnya seperti hak penggandaan. Yang kedua yaitu hak atas cipta adalah hak yang menunjuk langsung terhadap subjek ciptaannya. Contohnya seperti program komputer. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek berisi tentang merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Prinsip hak kekayaan intelektual yaitu prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan, prinsip keadilan, dan prinsip sosial. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini menyangkut paten, merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Adapun simbol terkait hak kekayaan intelektual antara lain copyright, transmerek, dan servis merek. Selanjutnya kita membahas mengenai hak cipta. Hak cipta atau copyright menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Selanjutnya yaitu istilah dalam hak cipta antara lain pencipta, ciptaan, pemegang hak cipta, pengumuman, perbanyakan, dan lisensi. Adapun lingkup hak cipta meliputi ciptaan yang dilindungi antara lain contohnya seperti seni rupa dalam segala bentuk seni rupa, lukis, gambar, dan seni ukir. Yang kedua yaitu ciptaan yang tidak diberi hak cipta sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, tidak diberikan hak cipta untuk hal-hal seperti hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara salah satunya. Selanjutnya itu bentuk dan laman perlindungan. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut kecuali dengan seizin pemegang hak cipta. Adapun sanksi pelanggaran menurut pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta bagi mereka dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 bulan dengan denda paling sedikit 1 juta rupiah dan pidana penjara paling lama 7 tahun dengan denda sebanyak 5 miliar rupiah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hak paten adalah perlindungan hukum untuk karya intelektual di bidang teknologi. Karya intelektual tersebut dituangkan ke dalam
Pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa proses atau produk atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses. Istilah dalam hak paten antara lain paten, invensi, investor, pemegang paten, paten sederhana. Selanjutnya yaitu lingkup hak paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, invensi yang dapat dimintakan perlindungan paten adalah invensi yang antara lain baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Bentuk dan laman perlindungan hak paten. Bentuk perlindungan paten adalah pemberian hak eksklusif bagi pemegang paten untuk yang pertama dalam hal paten produk, yang kedua dalam hal paten proses. Selanjutnya yaitu sanksi pelanggaran menurut pasal 130 Undang-Undang Paten adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dengan denda 500 juta rupiah. Sedangkan untuk paten sederhana hukumnya yaitu pidana penjara 2 tahun dengan denda 250 juta rupiah. Pembahasan selanjutnya yaitu hak merek, berfungsi untuk membedakan antara suatu produk dengan produk lain dengan memberi tanda seperti yang didefinisikan pada pasal 1 Undang-Undang Merek Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Adapun istilah dalam hak merek antara lain merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan indikasi geografis. Selanjutnya yaitu lingkup hak merek. Yang pertama yaitu tanda yang diberikan merek, yang kedua merek yang tidak dapat didaftar, yang ketiga merek yang ditolak. Adapun bentuk dan laman perlindungan hak merek yaitu pada saat diberikan sertifikat tanda perlindungan sah adanya, maka pemegang merek dilindungi untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Adapun sanksi pelanggaran yang dikenakan atas penggunaan merek yang memiliki kesamaan pada keseluruhan merek dengan merek yang telah dilindungi, pidana paling lama yaitu 5 tahun dengan denda sebanyak 1 miliar rupiah. Itulah tadi penjelasan mengenai konsep dasar hak kekayaan intelektual yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.